perkara. Ila kana tetale ana pa nafsu iku jamu kang nakal. Bandel, jamu bandel maksudnya. Idealnya memang agama ini mengajarkan moderat. Setiap ajarannya mengandung sesuatu yang imbang, dunyan wa ukhra, tidak terlalu ekstrim, condong ke kiri atau ke kanan. Idealnya memang demikian. Tapi nek permulaan atau awalnya itu nafsu itu nakal dan sulit dikendalikan dan sulit diatur, maka memang sebaiknya sing digawe itu sing ekstrim itu dalam melatih atau riadohnya itu. Nek nakal banget, bandel banget untuk diajak yang baik-baik kok susah sekali, maka memang ilamiha biljuh. Jadi ngelarak nih kanti diluwe nih. Ini yang tajudin ono. Jamuhan kang nakal mutasyawiqatan kang berontok ila syahwati maring syahwat mailatan kang condong ila ifrati maring melewati batas, melampaui batas, suka melanggar peraturan kok. Kemarin ada yang anak-anak sekolah si melewati batas, pelanggarannya sudah lewat batas pada hal syarat, maka penanganannya juga harus yo kudu iso ngatasi sing koyo ngono kuwi. Wa itidalu mongko utawi gawe sejengan iku layang fa'u ora manfaati apa itidal ing nafsu. Kalau nafsunya itu gede, melampaui batas peraturan, melampaui batas kenakalan. Remaja itu pun banyak loh, kenakalan remaja itu banyak. Ada yang suka pacaran, ada yang suka cuma main WA-an, ada yang suka macam-macam, main bola, main kasti, main remi, main macam-macam. Tapi lek digawe sing penanganannya itu penanganan yang sedengan, nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Mulai ini dengan keamanan, keamanan nih. Tuhar. Mulai penanganannya arek itu ya macam-macam. Nek penanganan arek kalau kenakalannya itu ya nakal ya ibadah, ya nakal ibadah itu. Tapi lek nakal teman sudah melampaui batas, maka penanganan yang secara iktidal, yang secara tengah-tengah itu kurang ada efeknya. Efek jerahnya itu kurang. Mau disanksi mungkin dikum barang itu, dikasih comberan juga nggak efek, digundul juga nggak efek. Omanya dipulangkan mungkin juga tambah nemen nih. Digundul, diboyong malah tambah nemen. Maka balabudha bal ora harus dilakukan minal mubalaghati saking banget harus lebih banyak di getno diilamiha ing nglarakake nafsu bil ju'i kelawan luwe, maka harus dikasih sanksi lapar. Laparnya ekstrim itu, maka harus disanksi lapar. Orang yang melanggar peraturan, apa kemarin peraturannya yang dilanggar? Dilarang apa? Berhubungan dengan yang bukan mahram atau lain jenis, baik transgender atau jenis yang enggak jelas gitu. Mana kudu diluwek nih, ngono itu kudu kongkos kok mesti nih. Sanksinya itu di samping
di konon sudah ada peraturan digundul dan dikasih air comberan, itu sanksi yang efektif, itu paling efektif poso. Kalau syahwatnya itu mutasyawwikohnya itu luar biasa, libidonya itu luar biasa, keinginan untuk berinteraksi dengan yang lain jenis itu ya poso, ngebleng, sehari nggak makan, sudah pasti makan sekali bisa, tapi orang piring. Maka yang sifatnya sanksi dalam melatih dirinya yang hanya tengah-tengah itu nggak ada efeknya, maka sanksinya juga ekstrim. Kama ibaliku koyo oleh banget-bangetake opo. Kama ibaliku kama koyo ibaliku ilami dapati kama ibaliku. Ibaliku koyo oleh banget-bangetake sapa insan ilami dapati dan nglarakake tunggangan. Allati kang laisat kan orang nopo dakwah iku murawadatan kang demulan bilju iklan. Dulu saya punya jaran barang, jarannya nakal banget. Itu karena salah pelatihan nih. Jarannya nakal. Ikan juga ikan koi di depan itu tadinya kalau didekati menjauh. Tapi berapa hari gak dikasih makan, kemudian dikasih makan, itu akhirnya mendekat. Maka cara mendidik yang efisien itu memang agar anak bisa baik, lebih disiplin, lebih patuh, lebih apa ya jenenge, bisa mentaati peraturan, bisa lebih konsisten, rajin dan lain sebagainya. Maka memang harus dibiasakan dengan lapar, karena lapar itu nanti bisa melatih diri, bisa mengarahkan, menjaga, mengarahkan ke yang baik-baik. Melatih binatang apapun yang tadinya tidak bisa dilatih itu juga dengan makanan awalnya itu. Yang susah dilatih anak-anak yang kelak kemudian kalau ambil anak angel di komposo atau jajal gak makan berapa hari, poso Daud mungkin 40 hari, 11 hari. Kalau masih nakal tambahin 100 hari. Cek pancet aja kalau perubahan 1000 hari gak apa-apa. Poso terus aja, setahun gak terus. Wa ghairan yaljuk wadhar filan mukul wa ghairan yaljuk wadhar. Apalagi di ketentaraan TNI itu memang pelatihan yang ekstrimnya, satu tentara dilepas di tengah hutan tanpa diberi suplai makanan, tanpa ada makanan apa resum, dia harus bersurvive, bertahan hidup di hutan dengan alat seadanya. Jadi kadang yumangan ulo barang, kodok barang seadanya untuk melatih mentalnya bertahan hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan keterbatasan. Jadi tentara itu kadang dipukul juga. Tentara itu dengan pelatihan yang sangat ekstrim, wah ngeri kok kayak tentara. Apalagi pakai tiarap dengan senapan asli, tembaki kanan kiri dengan senapan asli orang karet. Belum lagi dengan pelatihnya harus digembleng, harus dirawa-rawa seharian, 2 hari, 3 hari. Kalau melanggar dipukul. Tentara itu harus kuat. Laki-laki juga harus seperti itu harusnya. Mampu bertahan hidup dimanapun saja berada. Ya. Apalagi orang yang punya ilmu, ditaruh di tempat manapun pasti hidup. Santri itu
nek wis kulino dilatih atau digembleng dengan serba kekurangan biasanya, dengan lapar, dengan disiplin, dengan bahkan mungkin sesekali ono cambukan, gak sholat. Saiki ku penak, saiki gak biyen zaman biyen gak sholat dipukul, saiki gak sholat didendo aja. Sholat iki didendo. Bung efek nanti ya. Wa ghairihi ila anta dina mari ko jejeg sapa insan, sapa apa dabah. Kasih makan, gak dikasih makan, kadang dipukul, seperti itulah. Hewan itu kayak nemu cara melatihnya. Nah, menungso yang mirip-mirip hewan itu kudu dimulukne. Dan iso jadi nabi. Faidat tabat mongko tetkalane tampa pamulang sapa insan, wastawat lan jejeg sapa insan, warajat bali apa iki. Faidat tabat mongko tetkalane tampa pamulang atau nerima pelatihan apa dabah, wastawat jejeg apa dabah, warajat bali apa dabah yang iktidali maring sedengan. Turi kamu kau den tinggal apa tak dibuat ngajar ing dabah wa ilamu halang nglarakake dabah. Ketika dabah atau hewan yang tidak bisa diatur tadi bisa manut, jejeg, bisa dilatih, bisa melakukan apa sesuai dengan yang diinginkan pelatihnya, maka yang sifatnya sanksi takdib, memberikan sakit dan lain sebagainya itu ditinggal disik kayak kelemahan. Wali adli hadas siri lan krono arif lan siri yak perintah sapa syekh muridahu ing murid syekh bima kan barang laya ta'atahu kang ora nekani laya ta'atahu kang ora nekani sapa syekh ing mahwa ya syekh nafsihi ing awak dhewe syekh kaya muruh mongko perintah sapa syekh ing si murid biljui kelawan siluwe maka sirine koyok mungkun mau. Kadang guru memerintahkan murid dengan sesuatu yang guru tidak pernah melakukan. Gurune mungkin gak mangan, gurune mungkin ya mangan biasa, tapi muridnya gak oleh mangan. Bahasane la ta'atu huwa fi nafsi. Wa huwa utawi syekh iku la ya ora luwe sapa syekh. Lek syekh gak lapar, tapi muridnya disuruh lapar-lapar. Kiainya makan sate, muridnya cuma disuruh makan tempe. Kayak Kanjeng saya ngono ya. Ono sing protes, gimana itu? Guru kok makan enak-enak, ya Syekh sampean kok makannya enak-enak. Yakulu syair. Sampai makannya kok enak-enak. Anak saya itu makan cuma roti garing, roti kering, roti garing, sampai badasnya kurus dan kering. Itu gimana? Kanjeng Syekh wali neraka. Lalu disebut kum biidznillah. Lalu iso dadi petik maneh. Nek awak anakmu iso gawe balung dadi petik maneh kaya ngene iki mangan sak karepmu. Fal yakul mata. Beliau juga melatih murid-murid juga seperti itu, melatih murid-muridnya. Tapi jangan dikira Kanjeng Syekh itu dalam masa waktu riyadhahnya, dalam masa pelatihannya juga melakukan hal yang sangat ekstrim. Pernah nggak makan betah berbulan-bulan juga pernah, tanpa sesuatu apapun. Ceritanya dalam
dalam tabahurnya itu ya luar biasa. Panjenengan Tuan Syekh Kanjeng Syekh luar biasa, riyadhoi luar biasa. Maka ketika sudah jadi, maka falyaqul masya'a. Tapi kalau belum jadi, masih jadi santri, yuk mangane yo ojo nemen-nemen enak-enak iki. Karena itu melatih. Pelatihan agar jiwa dan ragamu itu ruhani ini yo apik, jejeg, iktidal. Wa huwa syailayaji ora luwe sapa syekh, gurune gak luwe tapi muridé iso luwe. Wa yamna'u lan nyegah sapa syekh ing murid al-fawaqih ing pira-pira nyamikan wa syahwati lan pira-pira kesenengane nafsu. Wa qad la yamtani lan kadang kula ora nyegah sapa syekh wa yusah minan saking fawaqih. Di anahu krono sak temene syekh ikut farawa temen ngosongake sapa syekh minta di nafsi saking ngajar awak dhewe syekh pasta dina moko semuge syekh antar di saking niksa ing nafsi. Alamma kana semangsane ono apa aglaku kang wis kaprah apa aglaku akwalin nafsi luwih kaprah-kaprah tingkai nafsu tu asyara derbo iku asyara derbo rakus makanan wa syahwat wal jama'alan nakal wal imtina ala nyegah al ibadati saking ibadah. Karena mengkono pol aslahu kang patut lah kedue nafsu lah kedue si nafsu iku alju alue alladzi kang tahisu kang rasa apa nafsu bi alami kang lorone juk bi asal ahwali ing dewe akeh pira-pira tingkah ya asal ahwali ing dewe akeh pira-pira tingkah dikarenakan awakmu to nafsune iku seneng manganan, suka menuruti syahwat, keinginan, nakal, dikong ibadah angel, susah sekali untuk berjamaah, susah sekali untuk tertib, sholat sing pas tepat waktu yo angel. Maka al aslah itu ya kudu ngrasakne luwe. Sing iku iso dirasakno karo nafsu. Ya salil ahwali tang kasira supaya dadi pecah apa nafsune. Insan apa nafsune si ngoten apa nafsune si ditangkas sira supaya tidak dipecah apa nafsune murid apa nafsune si murid apa nafsune si murid wal maksudu ta maksud iku antang kasira itu dadi pecah sapa apa nafsu hatta tak tadilayo sedengan to jejeg apa nafsu maturatu mongko den balekake apa nafsu ba'da zalikal bida isause mengkulah panganan aidon ilal iktidali maring sedengan wa inama yang tanya kesidati kacegah bimula zamatil ju'i saking netepi luwe misal kitorikil akhrati saking pura-pura kang ngambah dalan akhirat apa imma siddiqun ono kalane banget temene wa imma maghrurun lan ono kali kang den bujuk ahmakun kang kumprung ahmakun iku tolol banget ahmakun kang kepaung kang kumprung amas siddiqu ana pun wong kang temen al mustaqim kang lurus iku fal istiqomati nafsihi rono si istiqomai awak dene siddiq ala siratil mustaqim wastigna ila semugi siddiq an ayu sako sakedo den giring apa siddiq bisiatil ju'i kelawan cemeti luwih ilal haqqi maring barang kang hak wa amal maghrur ana wong kang den bujuk iku falidhanihi rono penyanane si maghrur binafsi lan awak dene maghrur annahu maghrur iku siddiq wong kang temen al mustaghni kang sumugi antak di binafsihi saking mulang awak dhewe si maghrur adhani kang nyono biakan nafsihi khairon ing bagus wa hadza utaiki dhon ururun kebujuk nipu adimun kang agung merasa dirinya sudah bisa melatih, sudah bisa mengendalikan, sudah bisa tenanan padahal turun. Wa huwa kaiton
iku aglabu kang luwih golib fa inna nafsa moko sak nafsu iku falamma ta'adzaba moko semasa totok rong kaulang adab apa nafsu ta'adzuban kelawan totok kaulang adab temenan kamilan kang sampurna wa katsirum ma aktif banget taro dadi kabujuk apa si nafsu wae kang guru moko ningali apa nafsu ila tasdidi maring benerake wa musamahati lan murahake tasdik nafsu ing awak dhewe ne tasdik lidzalika intina wa yusamiku mongko murahake wa yusamiku mongko murahake sapa maghur wa yusamiku mongko murahake sapa maghur nafsu ing awak dhewe ne maghur kamari dikosi wong kang loro yang turu kali ningali sapa mari ilaman maring si wong kot sohakan temen sehat sapa mandi maroti saking loro man waya tanawalu mongko merkoleh sapa marit ma ing perang ya tanawalu kang merkoleh sapa man iman waya dunulan nyono sapa marit dinafsi kelawan awak dhewe marit asyikata ing sehat waya liku mongko rusak sapa marit ngoten waya liku mongko rusak sapa marit waladhi utawi sikang ya dene wong loro ningali wong sing sehat sangka lorone terus maliku waya tanawalu waya dunu binafsi asyirah terus maliku golek sak karep-karepe merkoleh sak karep-karepe jadi ini warasi nganggo jamu iki dipangan jamu kabeh wong waras gak ngerti dosise luntal wahai kemeter blecak sampean iki wong waras kae mergo iku delok wong waras kae mangani ngono pola makani ngono sing dipangan ngono tanpa ngerti dosisnya sepiro komposisinya sepiro sing dipangan sepiro orang ngerti apa dipangan yo nah ini payah itu rusak apa sih wis loro terbagi apa banding wong loro karo wong sehat wong loro ya ono dosisnya dhewe wong sehat ya ono dosisnya dhewe makanya dokter itu ketika memeriksa orang sakit pasti yang dicek dulu adalah tekanan darah khawatir kalau sama dengan tekanan darahnya orang sakit dan tekanan darahnya orang yang tidak sakit, orang yang sehat, ini juga menyesuaikan dengan komposisi obat yang akan diberikan. Wong loro dikai panganan wong waras, nah ini tidak jadi waras tambah loro. Itu juga orang yang merasa dirinya oke-oke saja, padahal dia sendiri sakit. Sehingga melakukan apapun seperti orang yang sehat, padahal dirinya sendiri sakit, nah ini malah justru akan merusak diri. Orang uang timo, saking perkasa, boleh obatnya itu dosisnya tinggi, jadi nek ngombe obat iki satu butir saja sampai harus kuat pokoknya. Dikai, aku ya dikai. Terus malah itu aku tuh delok televisi TV satu rumah sakit satu ruangan itu banyak yang opname gara-gara obat itu ngamal kabeh di rumah sakit. Sing itu wek geletak kabeh semaput kabeh. Jadi ini obat kuat jadi.
Wis tuwek, orang tua dikasih obat kuat, akhirnya lentek kabeh di rumah sakit kabeh. Ditakoki wartawan, kenapa Pak Samir? Saya itu dikasih obat sama teman saya. Katanya jos. Ternyata ini. Lah sing kayak obat aku itu dari jenenge Paseman, obat Paseman. Ya ngono, gletek sampai gak ono ngono. Ya obat yo itu. Makanya itu obat-obatan itu harus dicek dulu komposisinya. Itu enggak cocok. Barusan saya juga sama kiai diceritain kalau pergi ke dokter nggak tahu mungkin salah diagnosisnya salah, dikasih resep obat malah nggak tahu akhirnya dibiarkan terus mutah sembuh ya. Jadi yang alami saja. Kalau obat-obat dalam kecepin apa gitu sebaiknya diobati sing alami. Kalau enggak itu bahaya. Itu ngerti ya. Diperiksa, check up dulu. Kemudian harus penanganan yang alami saja. Dikasih obat mungkin efeknya ya sementara, tapi dampaknya itu nanti setelahnya itu bahaya. Setelah balik ngomong ini lanjut kali ngomong boleh praktisin. Nah, makanya memang kalau tubuh-tubuhan itu memang simpel, cuma kadang orang itu malesnya itu masih harus nyeduh dulu, masih harus masak dulu, ngeracik dulu itu kan. Ini yang bikin orang males tuh. Akhirnya cari instan yang langsung minum kesuwen dompet beres. Nah ini yang agak susah ya, kalau orang sudah boleh sing praktis. Ada sing apik itu sing diracik dhisik. Wa inna masya Allah wa yusami. Waladhi utawi yadulukan tutuh wa'aladhi ala anna takdiratu amin. Saat mengira-irake pangalan bilik dari kelawan kira-kira yasirin kang kitik. Di waktu indra waktu maksusin kang khusus wanau inlan waktu maksusin kang khusus. Digulai salam nopo takdirku maksud dan kantin sejoki nafsi dalam awak din takdir. Wa inna ma'uwa kesutai maksud iku mujahadatun nafsi merangisi nafsu mutanahiyatin kang nyegah mutanahiyatin kang atur atau nyegah il haqi saking hak wa ini bali batin orang kang tumokoru batal kamali ing tingkatan sampurna. Anna Rasulullah isa'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun orang iku lam tetu nabi apa takdirun mesti watau kitun lan waktu atau memberikan waktu itu amihi maring waktu dahari si kanjeng Nabi itu amihi maring waktu dahari si kanjeng Nabi. Walau ngendika sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sumu poso Nabi hatta nakulai go ngucap kita laik tiru orang mokel sapa Nabi wa tiru lan ora poso sapa Nabi hatta nakulai go orang kata nabi yang mengucap kita layak sumu orang poso suku Nabi pun juga tidak memberikan waktu untuk makan. Ada jam sekian makan, jam 9 makan, jam 12 makan, tidak waktu. Kadang kalau Nabi itu poso koyok gak tahu buko jadi mari itu dikira buko gak tahu poso koyok jebule koyok jadi mau layasu koyok gak tau poso jebule poso. Koyok poso jebule buka. Wa kalau ono sapa nabi ku yaqulu laku nabi ala ahli ngatasi ahli nabi falakul indakum apa iku sanding sira kabeh musyaidin tali suci-suci ono sesuatu sing iso dipangan ta baik kala mengucap sapa ahli na'am ki wonten akala mengko dahar sapa nabi wa in qalu lamun matur sapa ahli la boten enten
kolan dika sapa nabi ini sakmene sun idan tekaila iku imun kang poso nek ono ya wis tak poso aku wakal ono sapa nabi ku yuqaddamu den subuhake ilahi nabi apa syai'un suci-suci kaya kulo dawuh sapa nabi ama iling-iling ini sakmene sun kot kuntu temen maune ono ingsun iku arep ngarepake ingsun as-shauma ing poso ngoten lah aku mau jenis arep poso ana wong ngeteri panganan sumaya kuli dahar sapa nabi wa kharaja metu nabi yauman ing dalem siji dina wa qala dawuh sapa nabi ini sakmene siriku imun wong kang poso wa qala ngendika lalu maring nabi sapa Aisyah radhiyallahu anha qad uhdiya temen hadiah ilaina maring kita apa haisun jenang kurma wa qala ngendika sapa kanjeng nabi kuntu ana isun iku arep ngarepake ingsun as-shauma ing poso walakin qaribi tapi marakno sira wadon ing haisun walakin qaribi tapi marakno sira wadon ing haisun wonten. Jadi nabi itu simpel banget. Poso niat poso terus ono panganan kok enak ini didahar. Tidak ada begitu kan poso daharan. Apa itu yang ono kadang tidak seneng karo bongsone sing sekot-sekot ini harus puasa 40 hari tanpa putus. Kalau putus di tengah jalan mengulangi lagi, enggak kayak gitu apa ya? Modelnya memberikan nasihat itu enggak kayak gitu, enggak pernah kayak gitu. Memberikan pengajaran juga enggak pernah kayak gitu. Apa itu kalau disuruh, dia tuh poso-poso, tapi ketika mungkin pas Jumat atau pas cuma legian gitu kan, makan daging, makan, engko poso maneh. Sudah makan dulu, nanti habis makan puasa lagi. Gitu. Saya menunggu model apa? Tidak seneng sing bongsone poso sing ngebleng koyo ngono. Poso sakjane. Ada kadang kalau ada yang suka rodok berat-berat lagi ono ini sampai batal sama puasa atau terus batal harus diulangi dari awal. Wah ini repot koyo ini. Mulane ono kiai ono arek ada kiai kemarin cerita saya itu suka kiai ketika awal-awal memberikan ijazah itu tidak begitu memberatkan saya. Seneng ini kiai gara-gara itu. Iki wajanen. Terus lah pripun carane iki sakarepmu saged. Lakoni yo kena kae lakon sakarepmu. Kata-kata sakarepmu itu yang bikin. Akhirnya itu seneng karo kiai. Jadi kompak, toko poso, jangan makan nasi. Makan kerikil loh kalau wah itu susah, itu pasti sudah takut balung minau itu ya sudah goodbye gitu karena ya itu tahu betul karena orang ini ya memang sudah jadi kiai sekarang pertemuannya dengan kiai yang dikenal ya itu karena ya itu sangat fleksibel, mudah, tidak senang memberikan sesuatu amalan yang di luar batas kemampuan seseorang. Tapi juga kadang kalau juga ya tergantung orangnya itu. Nek biasa lakon-lakon itu biasa ya jika isu berat-berat kadang ya ini tahu ini berat-berat ini diwaca ini ya tahu tapi ya delok aku ya tahu di melok kadang ya di depan ini sudah baca 1000 aduh pusing saya itu mau patah dulu biasanya itu pengen saya mungkin aja makanya kalau dikasih ijazah itu yes penaan maksudnya penaan itu yang penak tidak perlu pertanyaan, tidak perlu banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan itu malah minjun gawe. Sudah kamu baca, ya siap ya.
Lah kok terus kamu tanya, puasanya berapa hari? Loh, malah ngajak molor. Ya sudah, tambahin poso 1 hari terus. Oh sudah enak disuruh baca aja, kok malah minta puasa itu sudah kurang cerdas ya. Kurang cerdas kayak gitu, kurang cerdas. Pertanyaan kayak gitu kurang cerdas. Kalau biayanya sudah cukup baca aja, sudah kamu baca, tidak usah tanya lagi puasanya berapa hari, tidak usah, itu sudah tidak usah. Karena semuanya itu idealnya ya pakai puasa, idealnya pakai. Tapi karena kita sami'na wa ata'na itu barokahnya guru cuma disuruh baca aja, tanpa ada macam-macam harus putih, poso, ngeblem, pati geni, macam-macam itu. Ya itu barokahnya kita, enaknya kita di situ. Beruntung urung nemu sing rodok nemu guru sing rodok seneng tirakat lemes kok. Lemes. Apalagi disuruh ini kalau sudah baca, kamu jangan kemana-mana di kamar selama 1 minggu. Wah, Yesus. Di kamar kok 1 minggu, jangan kemana-mana. Tak boleh lihat cewek cantik, tak boleh jalan. Kalau jalan, tak boleh jalan raya. Jalannya harus lewat sawah-sawah. Wah ini, buat tinggal sendiri. Ada aneh. Ya, jadi pokok gelman itu nggak masalah. Khawatirnya kalau kita dikasih amalan, kemudian kita tidak menyukai. Tidak, dalam hati kita mungkin, dalam ucapan mungkin iya, siap ya, tapi hati kecil kita kadang, aduh, berat. Tidak semudah itu ternyata berkhusyuk. Nah ini yang nggak jadinya ya itu di situ itu, nggak jadinya ya di situ. Dalam omongan kita siap, tapi dalam hati kita berontak. Nah itu yang enggak. Nah itu kalau kayak modelnya Sunan Kalijogo, sudah kamu tungguin di sini di kali sini, jangan kemana-mana kalau saya belum datengin kamu di sini. Jadi ini wakilah Mas Sunan Bonang lali mungkin opo, karena lagi enak-enak jalan kok dibegal. Karena ketulusan Kanjeng Sunan Kalijogo menunggui lama-lama di kali. Ini jadi wali tenan, sampai nawator malah tuh kali, jogo nih kali. Kalau kita kan ya paling daripada nunggu nih kali kursus. Golek apa sih kopi-ngopi di sini kayak apa? Pasti ngono. Ya, makanya kalau kita dikasih ijazah amalan yang ringan ya diterima saja tanpa harus tawar, tanpa harus menambahi, tanpa harus kita ya tanya-tanya yang macam-macam. Ya sudah kita lakukan saja karena itu sudah menjadi perintah. Jadi diridhoi, pasti ya nggak tinggal diam. Yang memberikan perintah itu juga nggak tinggal diam, tetap mendoakan. Barokah. Walidzalika hukiya an Sahlin annahu qila lahu kaifa kunta fi bidayatika. Wa aqi ilahil qalba min ba'di mawtihi bi dzikrika ya qayyum haqqan taqawwaman ajid ya ilahi fihi ilman wa hikmatan wa tahhir bihi qalbi minar risi wal ghalat wazidni yakinan sabitan bika wasiqan bihaqqika ya haqqul umuru tayassarat. Sallallahu Muhammad Allahumma sholli